Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Lebih dari nafas kami, lebih dari apapun yang ada di hidup ini, kami butuh Tuhan. We need you, Lord. You are more than enough for us, Lord. Saya percaya bahwa kalau kami punya Tuhan, kami punya segalanya. You are all that we need, Lord. Engkaulah segala yang kami butuhkan. Terima kasih. Bapa, hamba-Mu percaya bahwa Engkau setia dan Engkau penyedia. Segala yang kami butuhkan, kami temukan di dalam Tuhan. Tolong umat-Mu apapun yang jadi pergumulan mereka. Berdoa agar pagi hari ini Roh Kudus boleh mengajar kami dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Dan oleh anugerah-Mu memampukan kami menghidupinya. Biar firman-Mu jadi benih yang jatuh ke tanah yang subur supaya berbuah lebat dalam hidup kami. Dan nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Berkatilah umat-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Thank you Yeshua. Thank you Ichi Worship. Anda diberkati? God is good. Amen. Haleluya. Saya ingin menyambut jemaat yang mengikuti ibadah ini streaming live online dimanapun Anda berada. Saya berdoa Anda diberkati dan dilawat Tuhan dan firman Tuhan jadi berkat bagi Anda juga. Juga jemaat yang duduk di ruangan overflow dan mungkin di lobby. Tuhan memberkati kita semua. Amen. Haleluya. Saya akan bicara tentang higher standard. Standar yang lebih tinggi. Anda harus tahu bahwa Yesus itu mengajarkan hal-hal yang lebih dalam dari sekedar pengertian hukum Taurat. Di dalam Matius 5, dengan judul perikop Yesus dan hukum Taurat, dibuat perbandingan yang sangat jelas. Tapi di ayat 17, Yesus berkata begini, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus menegaskan di ayat ini bahwa ia tidak membatalkan hukum Taurat, tapi justru menggenapinya. Dan kita akan belajar hari ini dalam Matius 5 ini, di mana Yesus akan mengajar kita orang percaya untuk menghidupi standar yang lebih tinggi dari sekedar hukum Taurat. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 20, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Wow. Kita tahu bahwa bangsa Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat paham isi hukum Taurat dan kehidupan agama mereka religius sekali. Mereka punya jam-jam ibadah dan cara beribadah yang gak sebanding sama kita. Kita mungkin ke gereja ada yang cuma seminggu sekali baru doa dan dengar firman. Ada mungkin yang setiap hari cuma dengar khotbah 1 ayat aja, ya kan, di daily devotion. Atau malah tidak sama sekali. Dan mungkin kita ada yang cuma doa pagi dan doa malam. Kita gak ada apa-apanya dibanding mereka. Tapi Yesus bilang, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu gak masuk dalam kerajaan sorga. Makanya saya yakinkan penting sekali kita ngerti standar yang lebih tinggi yang Tuhan minta kita hidupi seperti apa. Kita tahu bahwa di dalam beberapa ayat di Perjanjian Baru, Yesus kerap kali mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka itu suka sekali memamerkan ibadah mereka. Mereka senang ketika melakukan kegiatan agama itu dilihat orang. Dan mereka seringkali lebih mengutamakan hukum Taurat daripada belas kasihan dan keadilan. Nah, dalam Matius 5 ayat 20, Yesus itu memanggil kita, para murid-murid Kristus, para pengikut Kristus, untuk menghidupi iman kita dengan standar yang lebih tinggi,
Yang artinya gini, kita bukan cuma taat pada hukum atau perintah Allah secara lahiriah semata, kegiatan rohani secara lahiriah, tapi bicara soal sikap hati kita di hadapan Allah. Bukan cuma soal perilaku di luar, tapi sikap hati kita di hadapan Allah. Banyak orang yang rajin ke gereja, tahu banyak firman Tuhan, tapi tidak menghidupi firman. Banyak orang yang rajin doa, rajin puasa, rajin ke gereja, tapi sikap hatinya tidak menunjukkan takut akan Allah. Itu maksudnya. Nah, dalam Matius 5 ayat 21 sampai 48 setelah Yesus ngomong soal hidup agamamu harus lebih benar itu, Yesus mengajarkan makna yang sangat dalam dari setiap hukum Taurat. Dan Yesus membuat perbandingan antara isi hukum Taurat dan ajaran Kristus sendiri, supaya kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Saya akan bacakan secara bertahap berdasarkan tema yang Yesus angkat. Dalam Matius 5 ayat 21 sampai 24, Yesus membahas tentang pembunuhan. Ayat 21, kita baca yuk. 3, 2, 1. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan, ada 2 perbandingan. Yesus bilang, hukum Taurat berkata, jangan membunuh. Yang membunuh harus dihukum. Tapi ajaran Yesus, marah sama orang, memaki, membenci, itu sudah berdosa di hadapan Allah. Standar yang lebih tinggi. Membunuh sama marah, kelihatannya lebih parah mana? Membunuh, betul enggak? Tapi Yesus memberi hukum yang dengan standar yang lebih tinggi. Jangankan membunuh, baru marah sama orang, benci sama orang, maki-maki orang aja udah salah di hadapan Allah. Makanya dibilang gini, kalau kamu marah gitu ya, dia bilang, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Bayangin, standarnya lebih tinggi. Belum sampai bunuh, baru marah. Karena firman Tuhan berkata, Yesus mengajarkan, jangan marah. Karena marah membuat kita berbuat jahat. Nah, kita harus ngerti bahwa standar yang lebih tinggi yang Yesus ajarkan, belum sampai tindakan perilaku luar membunuh orang. Baru dimulai dari apa yang ada di hati, marah, benci, maki orang. Bahkan yang lebih keren, Yesus ngajarin kita, kalau kamu mau persembahanmu diterima sama sorga, kalau kamu mau doamu didengar oleh Allah, kamu harus hidup berdamai dengan sesama. Standarnya lebih tinggi. Kalau membunuh tuh udah hasil akhir dari kemarahan dan dendam, betul? Tapi Yesus menariknya lebih jauh dengan makna yang lebih dalam. Semua pembunuhan berasal dari mana? Kemarahan dan dendam dalam hati. Yang setuju katakan amin. Baru sampai di akarnya aja Yesus sudah bilang, beresin dulu. Anda bawa persembahan segabruk buat Tuhan. Pembangunan rumah Tuhan, Anda bawa persepuluhan persembahan, Anda rajin sembahyang, tapi kalau Anda tidak memaafkan, Anda tidak mengampuni orang, Anda tidak melepaskan orang dari kesalahan, Anda tidak berdamai dengan sesama, itu sudah salah di mata Allah. Dan semua persembahan dan doa kita tidak berkenan bagi Tuhan. Karena itu, mari sebagai murid Kristus, hidupi standar yang lebih tinggi.
Mari hidup dalam mengampuni. Katakan amin. Yang kedua, Yesus bahas tentang perzinahan. Dalam Matius 5 ayat 27 sampai 29, kita baca. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Lebih ngeri sebenarnya. Tapi Yesus ngasih perbandingan ini. Hukum Taurat berkata, jangan berzina. Ajaran Kristus baru memandang dan menginginkan di dalam hati sudah berzina. Sekali lagi. Bukan tentang ketaatan kepada hukum Allah dalam perilaku luar. Tapi soal ketaatan di dalam hati. Tuhan ngajarin kita, kekudusan itu bukan hanya soal fisik luar aja. Tapi kekudusan di dalam pikiran kita. Di dalam hati kita. Baru mandang, menginginkan dalam hati sudah berzina. Sekali lagi, berzina dengan orang, selingkuh dan lain sebagainya, berbuat cabul dan lain sebagainya. Itu adalah hasil akhir dari apa yang udah kita renungkan di hati kita. Yang mengerti katakan amin. Yesus menarik standar yang lebih tinggi, baru merenung di hati aja udah salah. Baru menginginkan di hati aja udah salah. Makanya maaf yang laki-laki kalau ngelihat perempuan jangan 2 kali. Sekali aja. Begitu lihat yang pakai rok mini, baju ketat, langsung kepalanya muter. Enggak orang biasa, enggak pendeta sama aja. Enggak nyindir siapa-siapa. Haleluya. Jaga matamu. Enggak ada salahnya ngelihat perempuan cantik. Kalau ditegur bilangnya apa? Mata buat apa? Buat melihat. Salahnya dia pakai baju seksi, perempuan lagi yang disalahin. Tapi sama perempuan zaman sekarang. Lihat laki-laki itu apalagi laki orang sekali aja. Lu lihat terus kesetrum lo. Pandangan pertama biasa saja, yang kedua mempesona. Saya aja kalau suami saya tuh lagi treadmill, saya liatin dia dari samping gitu. Kok lebih ganteng kalau dia nggak lihat saya ya? Iya bener, kalau dia tuh lagi cuekin saya tuh malah demen ngelihat dia gitu. Nah saya liatin terus ya, baru makin sadar, ganteng loh suamiku ini. Tiba-tiba saya lagi sarapan, saya langsung bangun. Saya langsung ke depan dia gitu, dia kan lagi pakai earphone dengerin khotbah gitu apa. Saya lagi liatin dia gini. Terus dia langsung, hai istriku gitu. Untung yang didelokno aku ya. Saudara, kita tuh kalau ngelihat lama-lama pasti jatuh cinta. Lebih bahaya kalau jatuh cintanya sama suami orang, sama tetangga. Makanya jaga mata. Katakan kanan kirimu, jaga mata. Jangan alasannya menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Gak usah. Suami orang jangan diganggu, istri orang jangan diganggu. Amin. Lihatin istrimu aja. Coba lihat istrinya dulu. Lihat suaminya dulu. Ternyata kamu makhluk yang indah. Gemes gua gitu. Ingat, Yesus menarik standar lebih tinggi. Berzina baru adalah hasil akhir. Tapi Yesus menarikkan standar kita. Menaikkan standar kita. Hei, hati-hati dengan perenungan hatimu. Hati-hati dengan pikiranmu. Kekudusan bukan hanya soal fisikal. Tapi kekudusan bicara soal perenungan hati dan pikiran kita yang harus kudus. Katakan amin. Yang berikutnya, Yesus membahas tentang perceraian. Matius 5 ayat 31 sampai 32. Kita baca. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina.
Saya mau bilang ini. Jangan nanya saya, Bu Heni, kalau udah terlanjur nikah sama suami atau istri yang bekas bercerai, dosa enggak? Kamu udah nikah, jangan banyak tanya. Jalanin aja minta anugerah Allah. Masa saya suruh kayak melegalisasi dia untuk kawin maupun memberikan suggestion buat dia bercerai, kan enggak bener. Tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Kalau berasa udah salah, jangan malah cari masalah. Udah. Bertobatlah sungguh-sungguh dan minta ampun sama Tuhan, minta kasih karunia Tuhan melayakan kita. Amin. Karena kita semua gak lepas dari salah. Hukum Taurat berkata, perceraian diperbolehkan dengan memberikan surat cerai. Bukan ke dunia juga berkata begitu? Tapi ajaran Yesus, perceraian hanya diizinkan kalau ada perzinahan. Jika tidak, maka pernikahan setelah perceraian adalah perzinahan. Apa yang kita belajar di sini? Pernikahan adalah perjanjian yang sangat sakral. Perjanjian kudus yang kita sebut dengan covenant. Sakral di hadapan Allah. Makanya nggak boleh sembarangan ngomong cerai. Nggak boleh sembarangan minta cerai. Anda yang berjanji di hadapan hamba Allah, di hadapan Allah dan jemaat Tuhan, lalu Anda sendiri yang menceraikan. Kalau niat cerai dari awal jangan nikah. Lebih gagah jadi jomblo daripada janda atau duda. Nah, setuju katakan amin. Kecuali Anda ditinggal mati. Ada orang yang paksa nikah hanya karena dengerin ramalan. Dia diramal, no this is real. Dia diramal kalau dia nikah tahun ini dan punya anak tahun depan dia hoki. Jadi cepet-cepet cari jodoh, yang penting cantik, nikah dia. Saya tanya, cinta enggak? Ya, bisa dipupuk kemudian hari. Saya tentang keputusan itu, saya bilang sebaiknya pikir lagi. Jangan dengerin ramalan. Anda yang suka berhitung-hitung, tanggal lahir segala macam. Hidup matimu di tangan Tuhan. Hidup itu keputusanmu. Tuhan yang tentukan langkahmu. Jangan hitung-hitung. Jangan tanya peramal. Ngaco itu semua. Saya udah pernah ceritakan saya diramal kan. Gak benar semuanya. Saya kasih tahu. Anda kalau sudah ngambil keputusan nikah, jangan sembarangan ngomong kawin cerai. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Kamu yang mau, kamu yang tanggung jawab. Semua orang yang jadi pasanganmu, mau Anda nikah 1-5 kali, pasti punya kekurangan. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah dengan pernikahan pertama, pernikahan kedua punya masalah beda. Orang yang bersaksi sama saya bilang, dia kawin 3 kali, 3 kalinya gak lebih baik. Yang pertama parah, yang kedua hancur, yang ketiga lebih parah lagi. Jadi Anda mau nikah berapa kali pun gak ada yang problem free. Selesaikan masalah di pernikahanmu yang satu dan selama-lamanya. Katakan amin. Kalau sampai ngambil keputusan untuk bercerai, satu hukumnya ndak boleh nikah lagi sampai pasanganmu dipanggil Tuhan. Juga jangan diracunin atau disumpahin. Iya kan? Iya dong. Jujurlah kita yang nikah-nikah kalau lagi kesel, kapan dia pergi? Jangan gitu. Ya. Yuk, di mata Tuhan pernikahan itu sakral. Covenant, janji seumur hidup. No turning back, no refund. Even though makin gendut, makin tua, makin kendor, that is your wife and that is your husband selama-lamanya. Amen. Haleluya. Yang berikutnya, saya mau ingatkan dalam Matius 19. Yesus bilang begini, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini yang jadi sakral. Kemudian, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu sama-sama,
Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengar papa mama, jangan orang tua yang ceraiin anaknya. Ayat ke-7. Jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ini jawaban Yesus. Ayat 8 sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu ada karena ketegaran bangsa Israel. Mereka mau cerai. Jadi akhirnya Musa mengeluarkan surat cerai. Itu asal muasal. Tetapi kehendak Tuhan tidaklah demikian. Dia ingin kita satu dan selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya tentang sumpah. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Nih yang suka dikit-dikit sumpah. Nih dengerin nih. Matius 5 ayat 33 sama-sama yuk. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ayat 34. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Katakan ayat 37 sama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Orang Yahudi kalau bersumpah selalu menggunakan nama Tuhan. Demi Tuhan. Sering kan kita ngomong gitu kan? Demi Tuhan. Nah, Yesus bilang gini, orang Yahudi itu memang bersumpah dengan nama Tuhan supaya menunjukkan mereka tuh serius bahwa sumpah mereka itu benar. Pengadilan-pengadilan juga kita harus taruh tangan di Alkitab atau di kitab masing-masing lalu bersumpah. Nah dengar, apa ajaran Yesus? Yesus itu bilang, jangan sekali-kali kamu bersumpah. Jangan pernah bersumpah. Kita harus berbicara dengan jujur. Ya, bilang ya. Tidak, bilang tidak. Artinya apa? Sebagai orang percaya kita tuh harus konsisten dengan kejujuran. Tanpa perlu bersumpah untuk meyakinkan orang. Kenapa kamu harus sumpah? Karena mungkin kamu suka bohong. Jadi orang suruh kamu sumpah untuk membuktikan yang kamu katakan benar. Sedangkan sebagai orang percaya kita harus terbukti jujur. Sehingga kita tidak perlu bersumpah-sumpah. Wow, Yesus menarik standar yang lebih tinggi. Kalau untuk menyatakan kejujuran kita harus bersumpah demi nama Tuhan. Yesus bilang jangan pernah bersumpah. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kalau kamu tukang bohong itu dari iblis. Amen. Yang berikutnya tentang pembalasan. Nih yang suka balas dendam nih. Matius 5 ayat 38 sampai 41. Kita baca sama-sama. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Hukum Taurat berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu bunuh orang, kamu harus dibunuh. Gitu kan kasarnya. Nah, tapi Yesus malah menarik standar yang lebih tinggi. Jangan membalas orang yang berbuat jahat. Lebih sulit bukan? Lebih gampang mana? Orang jahat sama kita balas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Atau orang jahat kita gak balas. Lebih susah mana? Lebih susah waktu kita gak balas loh. Itu yang disebut standar yang lebih tinggi. Pelajaran yang penting apa? Sebagai murid Kristus, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Kita sebagai murid Kristus harus penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan pengampunan. Kita harus mengasihi semua orang.
Ini yang lebih keren lagi dalam Matius 5, 43-47. Yesus membahas tentang mengasihi sesama. Matius 5, 43, kita baca sama-sama. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Makanya jangan heran kenapa orang yang pelit, orang yang jahat tetap diberkati. Karena kemurahan Tuhan, karena keadilan Tuhan. Hukum Taurat berkata, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Ingat hukum Taurat. Tapi ajaran Kristus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Di ayat yang lain dikatakan, kita harus memberkati orang yang mengutuk kita. Berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Mengasihi musuh kita. Saudara, ini sangat sulit. Mengasihi orang yang mengasihi kita. Berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Itu sangat mudah. Bahkan penjahat pun akan baik sama orang yang setia sama dia, betul? Baik sama orang yang selalu support kamu, memuji-muji kamu, easy. Tapi baik sama orang yang sering jelek-jelekin kamu, baik sama orang yang selalu menganiaya kamu, itu sulit. Tapi Yesus menarik standar yang lebih tinggi. Enggak ada yang lebih tinggi daripada hukum Allah, yaitu apa? Kasih. Kasih adalah hukum tersulit untuk dihidupi. Tapi Yesus telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Karena kasihnya dia bisa mengampuni kita. Bahkan orang-orang yang telah menganiaya dia. Yesus bukannya melepaskan kutuk ketika dia disalib. Apa yang Yesus katakan? Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, sulit. Tapi ajaran Kristus bukan membenci musuh, tapi kita harus mengasihi musuh. Memberkati orang yang menganiaya kita. Sebagai murid Kristus, kita harus terus mengasihi sesama. Sekalipun musuh kita, orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang sudah berkhianat sama kita. Gak mudah. Dalam perjalanan hidup saya sama Pastor Jojo, justru orang-orang yang kami tolong yang menusuk kami dari belakang. Orang yang kami kuliahin, orang yang gak punya rumah kami kasih rumah, orang yang sampai gak punya duit buat kontrak rumah, sampai gak punya ranjang buat tidur, gak punya kursi untuk duduk, itu kami support untuk bisa kontrak rumah, kami kasih kasur brand new, kami kasih sofa dari rumah kami sendiri, meja makan dari rumah kami sendiri. Supaya dia bisa punya tempat tinggal yang layak. Tapi justru orang-orang yang kayak gini, yang jahat sama kami. Malah berusaha menjatuhkan kami. Gini, orang kalau gak suka sama kita itu biasa, amin. Tapi kalau sampai melakukan kejahatan terhadap kita, itu luar biasa dan kami udah ngalamin. Saya cerita dalam beberapa khotbah minggu lalu kalau gak salah. Ada orang-orang yang pernah saya tolong malah berusaha memenjarakan saya. Aneh. Sampai saya renungin kenapa ya mereka begini ya. Gak bisa dijelaskan tapi saya tahu itu cara Tuhan. Untuk membuat saya terus belajar mengasihi orang. Amin. Bahkan pernah punya staf yang sebenarnya saya tahu. Di dalam nih dia pencemooh yang harus diusir menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata gini dalam Amsal, usirlah pencemooh maka redalah pertengkaran. Nah setiap kali ada ribut-ribut, saya tuh tahu ini biang keroknya. Tapi saya terus mengampuni dan mengasihi.
Saya dengar berapa kali jemaat cerita, waduh dia jelek-jelekin ibu sama bapak gini. Saya dengar lagi dari pengerja dan leader-leader, orang ini buang sampah di mana-mana. Tapi saya sama Pastor Jojo pura-pura gak tahu. Sampai akhirnya dia datang sendiri ketemu kami dan minta maaf dan bilang gini, enggak saya gak ada jelek-jelekin. Saya sama Pak Jojo gak pernah marahin dan gak pernah apa-apain, udah biarin aja. Kita tetap tolong dia, kita tetap bantu dia. Tapi sampai hari ini dia jahat sama kami. Nah saya mau lihat bahwa kasih itu adalah sekolah yang gak pernah selesai. Bahwa sampai kita dipanggil Tuhan, saya rasa belajar mengasihi akan selalu jadi PR kita semua. Akan jadi assignment yang panjang yang hanya bisa kita buktikan di akhir hidup kita seperti Yesus. Bahwa sampai di kayu salib terakhir, bukankah itu ujian Yesus yang terberat? Tapi apa yang dia lakukan? Dia akhiri dengan kasih. Dia memulai dengan kasih, dia akhiri dengan kasih. Amen. Kalau Yesus bisa, kita bisa. Katakan kanan kirimu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Haleluya. Saya akhiri. Yesus mengajar kita hari ini untuk menghidupi standar yang lebih tinggi. Dikatakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa dapat bagian dalam kerajaan sorga. Apa maksudnya? Bukannya kita jadi lebih religius, berdoa kalau orang Yahudi 5 kali kita 6 kali, enggak gitu. Tapi lagi diajarin sama Tuhan. Menghidupi hukum Allah bukan soal perilaku luar, tapi soal sikap hati kita. Soal motivasi hati kita. Soal ibadah yang lahir dari hati yang mengasihi Allah. Ibadah bukan hanya soal ketaatan kepada hukum Allah, tapi tentang kasih Allah. Bagaimana kita mengasihi Dia di dalam hidup kita dan bagaimana kita belajar mengasihi sesama juga. Makanya diakhiri dengan Matius 5 ayat 48 dikatakan begini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Katakan amin. Apa yang sempurna? Kasih. Hiduplah dalam kasih yang sempurna. Sebagaimana Allah Bapa di sorga telah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saya berdoa Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari hidupi firman Tuhan. Jangan lagi berbuat jahat. Ingat, segala zina, segala dosa, belum pembunuhan, belum perzinahan, tapi semua dimulai dari kemarahan, dari menginginkan dalam hati, dari pikiran yang tidak kudus. Itu sudah salah. Jaga pikiranmu, jaga hatimu, dan hiduplah mengasihi Allah. Yang mau katakan amin. Kita berdoa, kasih karuniamu memampukan kami memahami dan menghidupi kebenaran firman-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami dan hidup kami berbuah dan jadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan. Tolong hamba-Mu dan tolong umat-Mu. Apapun yang jadi pergumulan kami, di tahap apapun kami masih belajar untuk terus sempurna mengasihi. Tuhan yang mampukan kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Terima kasih Pastor Henny. Semua diberkati Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tanganmu, diberkati Tuhan. Umat-umat Tuhan. Haleluya. Boleh sekali berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya sapa semua, shalom bagi Bapak Ibu yang berada di ruang overflow maupun yang ada di lobi maupun juga saat ini sedang menyaksikan secara online. Kami mengucapkan selamat bergabung dan tentunya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu jemaat yang selalu mendukung dan mensupport
Impact Community Indonesia dan juga Yayasan Tangan Pengharapan, baik melalui donasi maupun perpuluhan dan juga persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberi, kami dengan senang hati untuk bisa mengizinkan Anda untuk bisa langsung saja men-scan QR Code yang ada di layar Anda dan juga bisa mentransfer melalui nomor rekening yang tersedia, dan juga Anda bisa memberikan secara tunai dengan memasukkan uang tunai ke dalam amplop dan nantinya dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di main hall maupun juga yang ada di lobi gereja. Dan juga bagi Anda bisa juga melakukan persembahannya dengan memasukkan atau juga melakukan transaksi melalui infodesk yang ada di gereja dengan mesin EDC, dan nanti akan dibantu dan dipandu oleh teman-teman dari Impact Community Indonesia. Dan sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa untuk kita mempersiapkan hati kita untuk memberi. Bapak, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah kami terima hari ini, untuk kami belajar untuk bisa lebih lagi mempunyai standar daripada yang Tuhan harapkan dalam hidup kami, dan biarlah kami dapat berjalan dengan kasih karunia Tuhan untuk bisa menjalani apa yang Tuhan mau dalam hidup kami di dunia ini. Dan Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan Yesus yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, dan ini saatnya kami mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan biarlah kami dapat memberi dengan penuh kasih dan juga sukacita, dan juga apa yang kami berikan, kami percaya Tuhan Yesus akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi, sama-sama katakan amen. Mari memberi dengan sukacita. It will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, Kristoni sudah berjalan sendirian menyusuri jalan tanah, melewati bukit dan sungai kecil. 16 kilometer pulang pergi untuk sampai ke sekolah. Tak ada motor, tak ada sepeda, hanya kaki kecil dan semangat yang besar. Berkat orang baik hati, Kristoni kini bisa menerima beasiswa di sekolah berasrama Sumba, tempat di mana ia bisa tumbuh, bukan hanya sebagai murid, tapi sebagai pemimpi. Shalom, bertemu kembali bersama saya Lisa dalam Warta Jemaat Impact Community Indonesia. Mari hadir dalam ibadah 60 Minute Worship yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.30 secara onsite di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam kelas Bible Study, tempat di mana Anda bisa bertumbuh dan mendalami firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 6 September jam 9 pagi via Zoom. Gereja ICI kini meluncurkan channel WhatsApp. Melalui channel ini, Anda bisa menerima renungan harian dan bertumbuh bersama. Segera subscribe channel WhatsApp ICI dengan scan barcode yang tersedia. Ikuti Life Changing Journey to Timor pada tanggal 8-11 September 2025 dan juga ke Kalimantan Barat pada tanggal 15-17 September, spesial bersama Pastor Yohanes Kristianus dan Pastor Henny Kristianus. Harga sudah all in dari Jakarta, mari segera daftarkan diri Anda. Kami membuka peluang bagi jemaat yang ingin mengambil bagian menjadi volunteer dalam ibadah Natal 2025. Silahkan daftarkan diri Anda. Merchandise Tangan Pengharapan mengeluarkan desain-desain terbaru. Anda bisa membelinya di booth merchandise ataupun e-commerce kami. Setiap pembelian Anda sangat berarti bagi anak-anak di pedalaman. You buy means you donate. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Dan pagi hari ini kami mau menyambut Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir di Impact Community Indonesia. Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ada di sebelah kiri saya, di tengah, dan juga di sebelah kanan. Oh, halo semuanya, selamat bergabung dan kami mau mengucapkan selamat bergabung di keluarga besar Impact Community Indonesia. You are my family. You are my family. You are my family. You are my family. Wah, kami mau menyambut Anda dengan sukacita hari ini. Setelah selesai ibadah, kami undang Anda untuk bisa menuju ke lobi gereja dan ke booth Komichi. Dan nantinya Anda bisa mendapatkan kenang-kenangan dari kami. Dan juga Anda bisa langsi kami. Dan juga Anda bisa langsung berkesempatan bergabung menjadi keluarga besar Impact Community Indonesia dengan bergabung juga di Komsel Impact Family. Dan akan diadakan Single Mom Inner Healing Class pada tanggal 29 sampai 30 Agustus pukul 10 pagi hingga 5 sore. Segera daftarkan diri Anda, bisa langsung saja men-scan QR yang ada ataupun juga bisa langsung me-WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Dan nantinya akan diadakan penyerahan anak di ibadah ketiga setelah ibadah ini di jam 12 siang. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak ataupun juga mau mendaftarkan cucu Anda atau keponakan Anda untuk bisa nantinya didoakan oleh gembala, setelah ini bisa langsung mendaftarkan diri Anda di lobi gereja dan nantinya di ibadah ketiga akan kita serahkan anaknya untuk kita sama-sama doakan dan juga tentunya didoakan oleh gembala sidang kita. Dan jangan lupa juga untuk ikuti wisata rohani ke Holy Land, Mesir, Israel dan juga Jordan pada tanggal 26 Oktober hingga 7 November 2025. Saat ini tersisa 4 seat lagi Bapak Ibu. Jadi apabila Anda punya waktunya, punya dananya untuk bisa mengikuti trip ini, kami persilahkan Anda untuk bisa nanti setelah ini untuk mengunjungi booth Kanatur yang ada di lobi gereja dan mendaftarkan diri Anda karena sekali lagi hanya sisa 4 seat lagi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Juga saya himbau nanti ketika kita keluar, kita memprioritaskan ada yang ada di overflow supaya jangan berdesak-desakan di depan. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan ketika kami ada di dalam ruangan ini, ketika kami mendengarkan firman Tuhan sebagai pengingat bagi kami untuk kami hidup dengan kasih, hidup di dalam kasih bersama dengan Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami telah melihat contoh bagaimana Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Bahkan Engkau memberikan hidupmu bagi kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang dengan setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk gembala kami terkasih, Pastor Jojo dan Pastor Henny, kami melihat bagaimana mereka juga menghidupi firman, bagaimana mereka juga mengasihi kami, bagaimana mereka memberikan yang terbaik bagi kami dan memberikan kepada kami contoh dan teladan bagaimana seharusnya kami hidup di dalam Tuhan. Biar kiranya hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan yang prima Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan pakai kehidupan mereka lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pakai lagi kehidupan mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa kepada Tuhan, menjadikan segala bangsa murid sesuai dengan amanat agung-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Lewat generasi ke generasi kami bisa melihat kami punya Tuhan yang tidak berubah. Kasih-Mu terhadap kami sungguh teruji Tuhan. Ketika kami melihat ke belakang kehidupan kami melihat Engkau ada di dalam setiap fase kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami punya Tuhan yang menyertai kami di dalam setiap waktu. Jika ada di antara kami pada saat ini yang menghadapi badai-badai di dalam hidup, baik di dalam badai pekerjaan, badai kesehatan, badai hubungan, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau akan memberikan kepada kami pertolongan tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah
membiarkan kami sendirian ketika kami menghadapi badai. Terima kasih Tuhan. Bagi yang menghadapi badai kesehatan, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Bagi yang menghadapi badai di dalam rumah tangga, kami percaya lewat firman ini Tuhan mengingatkan kembali kami untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik terhadap kami. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, renungkanlah itu, tanamkanlah itu dalam hati kita, dan lakukanlah itu dengan setia. Maka Tuhan akan memberkati buah pikiran kita. Tuhan akan memberkati buah pekerjaan kita. Tuhan akan bawa kita naik dan bukan turun, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, dan membawa kita terus naik bersama dengan Tuhan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan jadilah berkat dimanapun kita ditempatkan. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.